Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Zulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi kegiatan aku di hari ini tuh bukan di rumah transmigrasi ya teman-teman, melainkan di kebun sawit. Jadi beberapa hari yang lalu tuh karena ada keperluan, jadinya tuh aku pergi ke sini dan meninggalkan rumah transmigrasi mungkin sekitar 2 minggu atau 1 minggu di sini, nanti baru pulang ke rumah yang ada di transmigrasi. Dan di sini tuh aku habis petik nanas ya teman-teman. Nanasnya tuh besar sekali dan ini tuh udah tua begini. Kalau di sana tuh udah dijual. Ini tuh nanas Bogor yang sangat besar. Nah, ini nanas yang udah aku petik tadi ya teman-teman, meskipun masih hijau seperti ini tuh udah matang karena yang ada di bagian bawahnya itu udah menguning seperti itu. Setelah itu di sini aku mau petik sedikit cabai yang ada di depan rumah ya teman-teman. Ini tuh kandang ya teman-teman, kandang burung walet gitu, tapi ada rumahnya di bagian depan. Jadi yang tingkat itu, yang tinggi itu adalah kandangnya atau sarang burung gitu ya. Kalau yang di bagian depannya yang kayu itu tuh rumahnya. Di situ tuh ada kamar, ada dapur dan biasa juga ditempati. Di sini tuh aku panen cabenya itu nggak terlalu banyak ya, karena memang pohonnya itu hanya satu pohon. Pohonnya itu ternyata yang banyak itu ada di bagian bawah, tapi karena aku nggak ke bawah, aku petiknya itu hanya di bagian sini. Ini tuh cabai yang warna hijau-hijau gitu ya, bukan yang warna putih atau Indofood. Kalau di daerah transmigrasi ini tuh nggak laku, tapi memang cabainya itu cabai pedas ya teman-teman, cabai rawit atau cabai setan gitu. Dan untuk tanahnya ini tanah merah seperti ini. Meskipun tanah merah seperti ini, kalau dipakai menanam itu sangat subur ya teman-teman. Kalian bisa lihat dari pohon sawit yang ada di depan aku itu tuh udah mulai belajar berbuah gitu, dan itu tuh udah besar. Tapi ya meskipun seperti itu, menurut aku lebih besar yang ada di depan rumah aku itu yang di transmigrasi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa tanahnya itu lebih subur di daerah sana. Dan untuk tanaman yang ada di bawah itu tuh adalah ubi jalar ya. Ubi jalarnya itu kayaknya warnanya orange gitu. Dan ini tuh aku juga nggak tahu kapan nanamnya, mungkin belum waktunya untuk dipanen. Nah, ini hasil cabai yang udah aku petik sedikit ya teman-teman. Tapi kalau di sini daripada beli, mending petik sendiri, meskipun sedikit-sedikit dikumpulin, lama-lama juga terpenuhi kebutuhan yang ada di dapur. Nah, setelah itu aku lanjutin dengan menanam kepala nanas tadi ya teman-teman. Kan ada di bagian kepala atas nanasnya kan ada kepalanya gitu, itu tuh bisa ditanam. Jadinya aku langsung tanam di sini aja. Dan untuk nanasnya itu tadi itu aku ngambilnya itu di bagian sini, tapi aku nggak ngevideoin. Mungkin kelihatan dari video kalau ada bekas patahannya di bagian nanas yang udah besar itu tuh untuk kepala nanasnya itu cabang 2 ya teman-teman. Mungkin karena memang tanahnya itu cocok di bagian sini, jadinya itu nanasnya bisa besar-besar dan subur seperti ini. Nah, setelah itu aku lanjutin dengan petik terong. Ini tuh hanya satu pohon, tapi aku petik aja biar nggak tua-tua gitu ya, karena ada sebagian yang tua yang sudah kuning-kuning gitu, ada sebagian juga yang mati mungkin karena terkena racun semprot. Ini tuh untuk terongnya tuh aku nggak tahu jenisnya ya, warnanya itu ungu seperti itu, bulat kecil-kecil, tapi katanya ini kalau dimakan seperti terong lalap, kriuk-kriuk gitu. Tapi di sini aku juga nggak pernah makan, jadi aku ambilin aja, sempat bisa dimakan atau bisa dikonsumsi daripada menua di pohon. Tapi di sini tuh untuk terongnya tuh aku nggak terlalu banyak yang ngambilnya, mungkin hanya sekitar 6 atau 7 biji karena memang nggak ada, kebanyakan tuh udah tua gitu. Dan setelah itu aku lanjutin dengan ngambilin singkong ini ya. Ini tuh tadi itu udah aku cabut, tapi karena di bagian bawah dan itu juga
tanahnya itu miring ya teman-teman, makanya aku nggak videoin daripada nanti tripod atau tiang HP-nya itu nanti daripada jatuh, jadinya aku nggak videoin, dan ketika udah ada di atas baru aku videoin. Nah ini tuh singkongnya meskipun hanya dua batang gitu, 2 buah gitu, tapi ini tuh ukurannya tuh panjang dan besar banget. Jadi singkong tuh di bagian sini, di daerah sini tuh cocok sekali ya teman-teman kalau singkong seperti ini, dan untuk nyabutnya itu nggak sesusah yang ada di tanah yang warna putih gitu. Mungkin karena tanah yang ada di daerah pegunungan ini tuh gembur gitu ya, jadinya kalau nyabut singkong, nyabut kacang itu gampang atau mudah. Setelah itu di sini aku langsung masukin aja ke dalam tas ya teman-teman, tapi sebelumnya itu aku masukin ke dalam karung karena untuk singkongnya itu biar nggak kotor di bagian tasnya. Jadi aku lapisi pakai karung bekas seperti ini. Untuk singkongnya di sini tuh aku hanya ngambil 1 pohon aja ya teman-teman, karena 1 pohon itu udah banyak, udah bisa dipakai cemilan gitu, bisa digoreng, direbus dulu baru digoreng ya. Jadinya aku hanya ngambil 1 pohon. Kalau di transmigrasi itu mungkin kalau nanam singkong tuh susah ya, karena biasa tuh dicabuti sama monyet, biasa juga ketika dicabut itu patah di dalam. Tapi kalau di sini itu meskipun dibiarkan seperti ini, nggak ada sapi ya teman-teman, nggak ada sapi diliarkan, meskipun juga masih hutan di daerah sini itu nggak ada juga monyet. Setelah dimasukin untuk singkong atau ubi kayunya, di sini aku juga lanjutin dengan masukin nanas dan cabai yang udah aku petik tadi, dan nggak lupa juga untuk terong ungu yang kecil-kecil tadi aku petik ya. Jadi untuk tempat yang ada di belakang aku sebenarnya dulu tuh katanya kandang sapi ya teman-teman, tapi karena sapi yang nggak ada jadi dipergunakan untuk menyimpan kayu-kayu seperti itu. Itu tuh bekas tiang merica. Jadi sebelum nanam sawit seperti ini, dulu tuh di sini tuh katanya tuh nanam merica ya teman-teman, tanam merica. Tapi untuk merica itu katanya itu hari di harganya itu murah, jadinya diganti dengan sawit seperti ini. Apalagi sawit kan yang mengkonsumsi kan juga pabrik ya teman-teman, harganya itu lebih stabil. Setelah itu aku lanjutin dengan memberi makan ikan yang ada di kolam. Jadi untuk ikannya ini kalau nggak salah itu ikan mujair ya teman-teman, atau ikan nila. Di sini tuh ikannya besar-besar, tapi ada juga yang yang sebagian tuh kecil-kecil, tapi lebih banyak yang besarnya. Di sini untuk makanannya itu aku kasih deda aja, kemudian ditabur ke atas airnya. Di sini tuh ikannya langsung lahap banget ya teman-teman, mencari makannya naik ke permukaan airnya seperti itu. Jadi meskipun tanah merah di sini itu bisa bikin kolam ya teman-teman, kan kebanyakan atau umumnya tanah merah itu meresap air atau nggak bisa membuat genangan seperti ini. Tapi kalau dialirkan terus, dialiri seperti ini, dialirkan terus itu bisa menjadi kolam seperti ini. Nah di bagian situ, di bagian dalam itu tuh dalam ya teman-teman. Tapi yang di bagian luarnya itu nggak terlalu dalam. Untuk airnya itu ini tuh dari mata air. Jadi airnya itu selalu mengalir, tapi airnya tetap seperti ini karena ada sebagian air tuh yang meresap ke bagian permukaan tanah. Dan di sini tuh aku juga ditemani sama suami, katanya ikannya itu besar-besar, cocok kalau dipancing kemudian digoreng di kebun juga ya. Tapi di sini suami tuh nggak mau kasih makan, katanya mau lihat aja di bagian samping aku gitu ya teman-teman. Jadi untuk sekolah yang ada di transmigrasi itu aku izin ya teman-teman, aku tuh izin, jadinya teman aku yang ada di sana yang mengganti sementara gitu, dan karena memang di sini tuh ada keperluan yang penting dan sangat mendadak, jadinya di sini tuh aku memutuskan untuk kesini dulu. Jadi untuk daerahnya itu di Sulawesi Selatan ya teman-teman, tapi di bagian yang dekat sini, kalau dari Konawe itu memang nggak terlalu jauh, tapi memang perjalanannya itu sangat panjang, jadi memerlukan waktu itu mungkin kurang lebih itu 12 jam di perjalanan. Jadi di Sulawesi Selatan itu memang banyak ya teman-teman keluarga aku
karena memang di sini dulu tuh tempat transmigrasi, tapi untuk tahunnya itu aku juga kurang tahu, kurang lebih itu mungkin tahun 1977 dan sekarang itu udah berhasil seperti ini. Dan teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.